Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang file system. Yang pertama, apa itu file system? Jadi, file system adalah suatu cara untuk memisahkan data yang ada pada disk atau drive dan dibagi menjadi beberapa bagian. Dan setiap berkas sistem yang ada pastinya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada yang lebih cepat namun mengorbankan kualitas seperti lebih cepat datanya korup. Ada yang lebih lambat namun data-datanya Anda disimpan dalam keamanan tertinggi. Tidak ada berkas sistem yang sempurna. Lanjut ke jenis-jenis pada file system. Yang pertama, untuk jenis-jenis pada file system ada FAT32 adalah berkas sistem untuk sistem operasi Windows yang digunakan pada tahun 90-an. Berkas sistem ini masih dipakai hingga saat ini oleh disk dengan ukuran kecil sehingga seperti flash disk. Jika Anda memiliki hard disk eksternal, FAT32 sudah sangat jarang sekali digunakan karena pastinya sudah menggunakan NTFS. Yang kedua, NTFS. Sistem operasi modern yang dimulai dari Windows XP hingga saat ini menggunakan NTFS. Hampir semua hard disk saat ini menggunakan NTFS sebagai berkas sistemnya. Lalu ada HFS, yaitu berkas sistem yang digunakan oleh Mac untuk partisi internalnya dengan biasanya memformat penyimpanan eksternal dengan HFS. Juga Mac biasanya membaca dan menulis pada file sistem FAT32 namun hanya bisa membaca dari file sistem NTFS dan diperlukan aplikasi pihak ketiga untuk menulis file sistem NTFS dari Mac. ext2, ext3 atau ext4. Berkas sistem ini biasanya Anda jumpai pada sistem operasi berbasis Linux ya. Jika dilihat dari performanya, maka ext2 adalah versi yang paling lama. ext2 memiliki kekurangan seperti tidak adanya fitur journaling. Akibatnya ketika komputer Anda tiba-tiba mati, data-data yang Anda gunakan bisa saja hilang seketika. Kemudian lahirlah ext3 dengan fitur tersebut, namun kecepatan untuk mengaksesnya sedikit lebih lamban. ext4 akhirnya hadir untuk menjaga performa dari disk sehingga lebih cepat. Lalu yang terakhir, BTRFS adalah berkas sistem paling baru yang digunakan oleh Linux. Hingga saat ini masih sangat jarang ditemukan sistem operasi yang mengadopsi berkas sistem ini. Berkas sistem ini telah selesai dibuat pada tahun 2014 sehingga operasi Linux paling terkenal seperti Ubuntu pun belum menggunakan BTRFS. Lanjut ke konsep dan atribut file system. Konsep file. Di konsep file ini ada atribut file, ada operasi pada file, ada tipe file, dan ada struktur file. Kalau metode akses akan dijelaskan oleh rekan saya. Langsung aja ke konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Tipenya yaitu tipe data, karakter, numerik, atau binary. Yang kedua ada program. Lalu kita lanjut ke atribut file. Atribut file ini ada 7 ya. Yang pertama ada nama, ada tipe, ada lokasi, ada ukuran, ada waktu pembuatan dan identitas pembuatan, lalu proteksi, lalu yang terakhir informasi lain tentang file. Operasi file. Operasi pada file yaitu ada membuat, menulis, membaca,
menghapus, mencari, membuka, menutup, menghapus, dan menyisakan atribut. Struktur file. Sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjalankan atau mengakses suatu file. Semua sistem operasi diharuskan mampu mengenal sedikitnya satu jenis struktur file. Jika sistem operasi mengenal semakin banyak struktur file, maka semakin luas aplikasi yang dapat dijalankan, namun ukuran sistem operasi semakin membengkak. Sebaliknya, jika semakin dikit struktur file, maka sistem operasi hanya dapat menjalankan aplikasi dalam jumlah yang sedikit pula. Metode akses. File menyimpan informasi bila digunakan. Informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu akses berurutan atau sequential access, akses langsung atau direct access atau relative access, dan metode akses lain. Sequential access file. Sequential access file merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan model, tapi dari suatu file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Operasi pada akses berurutan terdiri dari read next, write next, reset, no read, after last wait, atau rewrite. Direct access file. Direct access file merupakan logic record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis record dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode direct access berdasarkan model disk dari suatu file, memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Operasi pada direct access terdiri dari read end, write end, position to end, read next, write next, dan rewrite end. Other access method, yaitu metode akselerasinya dibangun atau dikembang berdasarkan direct access method. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Untuk mencari suatu bagian dari file, pertama-tama cari indeksnya, kemudian dengan pointer tersebut kita mengakses file secara langsung, lalu mencari bagian dari file yang diinginkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.